Selamat datang di materi operator D, lecture yang kedua, properties operator D. Di video sebelumnya, kita sudah membahas properties yang pertama dan yang kedua. Untuk video kali ini kita berfokus properties yang ketiga dan yang keempat. Jadi hanya ada 4 properties dalam operator D. Properties yang ketiga, kita sebut sebagai eksponensial dengan fungsi. Jadi nantinya, jika ada eksponensial pangkat px bertemu fungsi x ya. Ini bisa sin x, bisa eksponensial juga, bisa ln x, bisa cos x, bisa apapun yang dia itu fungsi x ya. Turunan pertamanya itu hasilnya adalah e pangkat px, d-nya berubah menjadi d ditambah p dikali fungsi x ya. Jadi narasinya adalah e pangkat px-nya dikeluarkan, kemudian seluruh d itu berubah sejauh berapa pangkat p ini. Jadi kalau ada eksponensial pangkat 2x, maka d-nya berubah menjadi d plus 2. Kalau ini ternyata dia negatif, juga ikut negatif. Positif, positif, negatif, negatif. Begitu. Kemudian dikali fungsinya. Jadi tinggal menyelesaikan yang di hadapan d. E pangkat px sudah tidak perlu dihitung lagi karena dia sudah dikeluarkan begitu. Sehingga yang perlu dihitung hanya d ditambah p ketemu fungsi tadi. Ya, bisa sin kuadrat tergantung nantinya. Ya. Ini buktinya. Jadi kita pembuktiannya perlu turunan parsial ya. Jadi sebagai pengingat bahwa UV itu adalah U aksen V plus U V aksen, turunan dari UV ya. Jadi karena di sini ada dua fungsi yang mengandung x ya, e pangkat px dan fungsi x ya. Jadi ada dua fungsi sehingga kita melakukan turunan parsial u aksen ya. Jadi ini adalah u aksen v ditambah u ini v aksen begitu ya. Kemudian kita selesaikan bahwa turunan e pangkat px itu adalah pe pangkat px ya dikali fungsi itu, ini adalah pi ya, pi besar, ditambah e pangkat px turunan fungsi. Karena kita tidak tahu fungsinya seperti apa, jadi kita tetap dituliskan d px karena kita tidak tahu px itu dia berbentuk apa ya. Kemudian e pangkat px-nya itu sama-sama kita keluarkan ya, sehingga yang tersisa hanya d ditambah p ya. Karena ini ada p-nya di sini, ini ada d-nya. Kemudian sama-sama ada pi-nya dikeluarkan ya. Jadi dapat disederhanakan menjadi fungsi ini ya. Jadi narasinya adalah bahwa px, e pangkat px itu dapat dikeluarkan ya. Dan mengganti fungsi d dengan tergantung tadi faktor p-nya itu berapa ya. Kalau ini positif ikut positif, kalau dia negatif juga ikut negatif untuk menyelesaikan fungsi px ini ya. Contoh, diberikan 2d plus 1 untuk menyelesaikan x e pangkat x. Di sini px-nya itu adalah x, sehingga tinggal mengeluarkan e pangkat x-nya dikeluarkan dari fungsi tadi, namun mengganti seluruh d dengan d plus p. Di sini p-nya adalah 1. Sehingga berganti d plus 1. Kemudian fungsinya berubah menjadi 2d plus 3. Tinggal menyelesaikan yang px-nya saja. Kemudian kita selesaikan satu persatu, berarti 2d dikali x dan 3 dikali x. Maka solusinya adalah e pangkat x dalam kurung 2 plus 3x ya. Jadi narasinya adalah mengeluarkan e eksponensialnya, kemudian mengganti d tadi itu dengan berapa pangkat p tadi ya. Kalau positif positif, negatif negatif, kemudian untuk menyelesaikan px ya. Kemudian contoh selanjutnya, ada seper d kuadrat minus 2d plus 3 bertemu e pangkat x sin 2x. Jadi px-nya di sini adalah sin 2x. Maka tinggal mengeluarkan eksponensialnya, kemudian mengganti seluruh d itu dengan p-nya berapa di sini. Ya.
bahwa P-nya itu adalah 1 karena ini hanya X begitu, sehingga D kuadrat berubah menjadi D plus 1 kuadrat, kemudian dikurangi 2D plus 1 ditambah 3. Seluruh D berubah menjadi D plus P tadi. Kemudian kita sederhanakan berubah menjadi 1/D kuadrat plus 2. Karena di sini sudah D kuadrat, jadi bisa kita selesaikan menggunakan properties yang kedua. Jadi properties kedua berbunyi bahwa setiap D kuadrat ya, kalau bertemu sin atau cos, maka D kuadrat tersebut berubah menjadi minus P di sini 2 ya. Minus 2 kuadrat. Sehingga didapatkan E pangkat X minus 4 ditambah 2 minus setengah sin 2X, sehingga solusi akhirnya adalah minus 1/2 E pangkat X sin 2X. Ini solusi akhir. Contoh selanjutnya, ada 1/D plus 2 dikali E pangkat minus 2X. Kalau kita menggunakan properties yang pertama, properties pertama berbunyi bahwa setiap D, kalau dia bertemu hanya fungsi eksponen, maka tinggal mengganti D tadi dengan pangkat P-nya begitu. Kalau di sini dia pangkat minus 2, maka mengganti D juga dengan minus 2. Namun terjadi sebuah problem di sini. Kalau kita masukkan D di sini sama dengan minus 2, maka hasilnya adalah 1/0 ya. Nah, di sini tidak boleh begitu. Maka kita perlu melakukan modifikasi ya. Soal ini harus dimodifikasi agar ada solusinya begitu. Dengan cara apa? Kita kembalikan lagi ke properties yang ketiga. Kita munculkan PX-nya supaya kita dapat memunculkan PX-nya namun tidak merubah karakteristik soal. Berarti PX-nya dianggap 1 begitu. PX-nya dianggap 1. Maka jika sudah demikian, kita bisa menggunakan properties yang ketiga. Maka kita keluarkan seluruh eksponen tadi. Kemudian kita ganti D dengan berapa pangkatnya P begitu. Karena di sini pangkat minus 2, maka P-nya berubah menjadi minus 2. Ya. Maka hasilnya 1/D. Bertemu 1. Berarti karena di sini semua mengandung X, berarti maksudnya 1 di sini nantinya kalau kita integralkan hasilnya adalah X. Sehingga solusi akhirnya adalah X eksponensial pangkat minus 2X begitu. Ya. Kemudian kita ke properties yang keempat. Kalau properties yang ketiga tadi itu adalah eksponensial bertemu fungsi, sekarang X bertemu fungsi begitu. Ya. X bertemu fungsi. Namun di sini kita berfokus kepada integral. Kalau properties ketiga tadi berfokus kepada diferensial, kalau yang properties keempat berfokus kepada integral. Maka solusinya adalah X tadi kalau bertemu integral dari X fungsi X ya, itu tinggal langsung dirubah demikian ya, dirubah demikian, kemudian kita selesaikan PX-nya. Jadi lagi-lagi 3 dan 4 itu yang kita selesaikan adalah PX-nya ya, fungsi P-nya. Buktinya demikian. Kalau saya punya dua unsur X ya, X dan ini fungsi, ini adalah var P ya, var P X begitu. Maksudnya dia juga fungsi X, misalkan X sin X, X ln X begitu, tapi turunannya, maka kita melakukan turunan parsial. U aksen, jadi DX berarti 1, U aksen V, tidak dituliskan di sini, maksudnya dia 1, kemudian var P X ditambah X D var P X ya. U aksen V plus U V aksen ya. Kemudian turunan dari var Px ini kita anggap Px ya. Kita anggap Px ya. Sehingga var P tadi itu adalah integral dari P. Turunan dari var P itu adalah P, maka var P itu adalah integralnya P begitu ya. Kemudian kita kembalikan lagi ke soal bahwa kita melakukan definisi baru. Var P di sini itu dapat diganti dengan 1/D Px ya. Jadi yang di sini dia hanya var Px, kita ganti dengan 1/D
px. Begitu berubah menjadi demikian. Ya. Kemudian kita melakukan turunan parsial lagi bahwa u aksen ini v-nya ditambah u v aksen d per d sehingga 1 hasilnya. Sehingga hanya px begitu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi bagaimana jika kedua sisi ya, kedua sisi itu dikali dengan seperti ya, kedua sisi dikali dengan seperti, maka didapatkan demikian ya. Kita pindah ruas dulu ya. Ini kita pindah ruas dulu bahwa x px ini itu kita pindah ruas sehingga seperti px ini dia ke kiri begitu. Sehingga ini dikurangi ini. Jadi yang ini dikurangi yang ini, kemudian kita kali kedua ruas dengan seper d. Ya. Sehingga didapatkan, karena ini berarti ini seper d ya, seper d x px begitu. Kemudian d ini juga dikali seper d, sehingga hilang dia. Yang tersisa hanya yang di dalam kotak, di dalam kurung ini begitu. Kemudian yang ini berubah menjadi seper d kuadrat karena dikali seper d ya. Nah kemudian ini itu dapat disederhanakan, dituliskan dengan demikian ya. Jadi px nya keluar begitu. Kemudian seper d nya juga ada di kedua ruas juga keluar ya. Jadi yang sama antara unsur yang pertama dan unsur yang kedua ini adalah seper d px. Sehingga seper d px sama-sama keluar. Kemudian yang menjadi pembeda hanya x dan minus seper d. X ini milik yang unsur pertama, minus seper d ini milik yang unsur kedua. Seper d px sama-sama ada di dua unsur sehingga dia kita keluarkan begitu. Ya. Contoh. Misalkan ada seper d x sin x ya. Langsung berubah menjadi demikian ya. X min seper d dikali seper d fungsi sin begitu ya. Sehingga integral sin adalah minus cos, kemudian kita kali 1/1. Jadi x minus cos x ya, x dikali min cos x ditambah seper d cos x ya. Jadi integral dari cos adalah sin, sehingga ini adalah solusi akhirnya ya. Jadi jika ada x bertemu dengan fungsi x, maka langsung berubah menjadi x min seper d, kemudian seper d px begitu ya. Langsung berubah demikian ya. Jadi ini adalah properties yang keempat. Kemudian secara umum dari properties yang pertama kita dapat simpulkan bahwa properties yang pertama itu tentang eksponensial. Jadi kalau ada fungsi d bertemu eksponensial pangkat px, maka d-nya berubah dengan p begitu. Kalau p-nya positif menjadi positif, kalau p-nya negatif menjadi negatif ya. Properties yang kedua itu tentang sinusoidal. Jadi jika fungsi d bertemu sin px atau cos px ya, maka d kuadratnya, hanya d kuadrat itu berubah menjadi minus p kuadrat. Dalam properties yang kedua ini yang perlu di highlight itu adalah biasanya sin dan cos itu bertemu seper d-nya pangkat 1 sehingga perlu dikali sekawan ya. Perlu ada perkalian sekawan sehingga dia muncul d kuadratnya ya. Kemudian di properties yang ketiga itu eksponensial dengan fungsi ya. Jadi narasinya adalah eksponensialnya tinggal keluar, kemudian d-nya berubah, ada penambahan bergantung pangkat p-nya begitu. Kemudian kita selesaikan px-nya. Sedangkan sedangkan properties yang keempat itu bahwa jika ada integral dari x dengan fungsi x, maka tinggal merubah menjadi x min seper d dikali px ya. Jadi ini adalah 4 properties yang digunakan sebagai dasar untuk materi series yang berikutnya tentang penyelesaian persamaan diferensial, tentang nantinya adanya komplementer dan partikulir, atau bahkan integral dari suatu fungsi yang memiliki 3 independen variabel. Misalkan x, kemudian sin x dan len x begitu.
Jadi integral 3 fungsi X itu juga dapat diselesaikan dengan operator D. Ya. Jadi sekian untuk video kali ini. Terima kasih.